Halo yang di sana dan di sini. Kembali lagi kita ngomongin figur dari Fonjoy dan figur ini adalah figur Hulkbuster, guys. Nah, Hulkbuster ini gue beli dari Toys Wonderland, guys. Dan setahu gue memang ini belum masuk di Indonesia. Jadi langsung aja kita lihat sama-sama. Pertama dan terutama, ini boxnya gede banget. Lampu gue sampai bocor ya kan. Ini perbandingan sama tangan gue ya guys ya. Jadi ini boxnya gede banget. Dan ini adalah model kit ya guys. Jadi artinya ada parts-parts yang harus kita pasang sendiri. Tampak sampingnya. Nah ini tampak belakangnya guys. Ada banyak banget gambar-gambarnya. Ini sebenarnya nunjukin apa-apa aja yang perlu kita perhatikan ya guys. Lalu juga ini adalah tampak samping satunya lagi. Oke guys, langsung aja kita buka satu-satu ya. Nah ini juga gue ternyata baru tahu guys setelah dikirim bahwa dia ada versi metaliknya ya. Jadi ada versi standar dan ada versi metaliknya. Dan tebakan gue sih yang gue dapat ini versi standar sih guys. Tapi gue nggak tahu apa beda kotaknya versi standar dan versi metalik tuh gue nggak tahu ya guys. Tapi kita lihat sama-sama aja yang ini. Gile, gede banget. Oke, taruh di sana dulu aja. Wah gila, nggak masuk ke kamera guys. Nah, harus gua angkat sedikit lagi kameranya. Nah, ini kita dapat satu buku panduan ya. Nah, ini buku panduannya dan di sini ada tambahan guide ya guys ya, tapi tetap dalam bahasa Mandarin yang gua nggak bisa baca juga. Terus di sini, wow, ini dia cara pemasangannya ya. Jadi beberapa parts itu udah jadi ya guys, dan ada beberapa parts yang masih harus kita rakit sendiri. Oke. Mari kita lihat yang berikutnya. Ini ada papan-papannya ya guys ya. Terus juga sampai ada 3. Terus juga sampai ke blisternya. Nah di blisternya ini guys, kita lihat dulu ada 2 tingkat. Tingkatan yang pertama ada badannya. Buset, gede banget ya. Nah tuh ya, badannya aja lebih besar daripada tangan gua sebenarnya. Terus juga ada kaki-kakinya ya guys. Nah ini kakinya. Oh dia bisa dilepas guys. Oke, keren juga sih. Nah gitu ya. Ini langsung bisa nyala. Wih, cakep. Terus ada kaki yang satunya lagi juga sama ya guys. Ini kita tes langsung. Oke. Nah ini ada telapak kakinya. Nah telapak kakinya. Wow, telapak kakinya sih keren ya. Ini bisa nyala kah? Nggak bisa ya. Ini bener-bener mekanikalnya kelihatan banget ya guys. Keren sih. Puas banget sih lihat detailnya ya. Nah ini juga satu lagi ya. Oke, itu adalah blister tingkat yang pertama. Dan blister tingkat yang kedua adalah banyak macam guys. Oke, nah langsung aja kita tarik satu-satu ya guys. Yang pertama. Oke, nah ini tangan pasti ya. Oke, dia model kayak gitu ya guys. Berarti kakinya juga sama dong ya. Oke. Ada kayak roda giginya ya. Satu lagi juga sama ya. Ini tangannya 2 ya guys. Terus juga ada ini dadanya ya. Oke, pengalaman pertama gua. Ada beberapa parts yang sangat sulit untuk ditarik dari blisternya. Gua ngerasa kurang lebih kayak McFarlane gitu ya. Dia agak sulit ditarik dari blisternya guys. Yang kedua. Nah, ini juga gue belum tahu apa ini guys ya. Gue takut patah sih. Aduh, kayaknya kalau ini sih join ya, join tangannya, ball joinnya ya. Terus juga ini, oke, ini pasti untuk di dadanya juga nanti ya. Oke guys, nah dari sini tuh harusnya udah kebaca lah ya, ini tuh bagian apa-apa aja gitu. Dan yang perlu kita rakit itu udah pasti di tangannya nih guys ya. Tangannya nanti kita rakit dulu, setelah tangannya gua rakit, baru kita satu-satuin semuanya dan kita lihat gimana bentuknya.
Oke, wow guys, setelah penuh perjuangan, udah jadi ya, gue udah berhasil merakit semuanya ini. Dan this is the moment yang kita tunggu-tunggu guys, adalah penyatuan semuanya ini ya. Dari badan, kepala, tangan, dan kaki. Yuk, langsung aja kita satuin sama-sama ya guys. Kita satuin tangannya dulu. Jadi dia ada bentuk kotak di dalamnya ya guys. Dan ini harus dipasin kayak gini nih, ke kotaknya dia nih. Ini tangan yang kedua, tangan kanannya. Oke, nah kakinya hati-hati ya guys, lihat ya, perhatikan. Ini harus diangkat naik dulu, baru kita pasang kakinya. Make sure udah gak gampang lepas gini ya guys. Satu lagi, wow berat loh. Nah oke guys. Nah oke guys, gue taruh gini aja ya, karena kalau ditaruh berdiri nggak muat kameranya guys. Untuk matanya ini bisa nyala ya guys. Ini bisa ditarik keluar. Nah gitu ya, bisa ditarik keluar. Tuasnya ada di bawah sini. Nah guys, oh my god, keren banget. Coba pasang lagi. Dadanya bisa nyala, bisa guys. Kakinya bisa ya. Yang nggak bisa nyala ternyata hanya ini ya guys. Jadi kalau tangan tidak bisa nyala. Hulkbuster FoneJoy ini dia guys, setelah berhasil gua rakit dan jadinya seperti ini. Gua mau tunjukin dulu beberapa fitur-fiturnya. Yang pertama adalah lampu ya guys ya. Lampunya itu yang pertama ada di atas, di kepalanya ini ada lampunya. Nah ini bisa dibuka seperti ini guys. Dan di bawahnya ada touch yang bisa nyalain lampunya. Jadi dia nyala seperti ini. Pasang dulu balik. Iya. Yang kedua, di dadanya ada lampunya juga guys, dan di lututnya ada juga lampunya guys. Yang nggak ada lampunya itu hanya di telapak tangannya sini, dua nggak ada lampunya, dan di kaki bagian bawahnya sini guys, ini nggak ada lampunya nih. Nah ya sedikit sayang juga sih sebenarnya, kalau di sininya dua, di sininya dikasih lampu tuh lebih keren lagi ya guys ya. Lalu yang kedua adalah untuk dadanya Hulkbuster ya, seperti biasa ya guys ya. Itu kan kalau dadanya Hulkbuster itu pasti bisa, nah dadanya Hulkbuster tuh harusnya bisa dibuka ya. Jadi ini tuh bisa dibuka seperti ini nih. Nah dibuka dua seperti ini, lalu dadanya dibuka terbuka bisa gini. Nah seperti itu ya guys. Dan ini magnetik ya. Nah ya, ini magnetik ya. Jadi dia ditempel kayak gitu aja. Baru leher si Hulkbusternya ini ditempel balik. Nah seperti itu guys ya. Oke, nah yang sedikit ganggu gua adalah ini tuh nggak pas ya, seperti ini ya. Ini tuh nggak pas, bener-bener nggak pas ya. Jadi nggak bener-bener masuk di bagiannya dia. Jadi ini yang nggak presisi kayak gini nih sedikit mengganggu gua guys gitu. Oke, lalu juga ada fitur lainnya itu, nah di kakinya guys. Kakinya ini keren guys. Untuk kakinya ini tuh bisa ditarik ini nih guys. Nah jadi ini modelnya bisa ditarik kayak gini ya, walaupun nggak bisa ngapa-ngapain juga sih, tapi cuma bisa ditarik kayak gini doang. Fitur berikutnya kita main ke tangan ya guys. Ini bisa ditarik sedikit seperti ini dan bisa dibuka kayak gini. Nah ya, dia ada kayak roket-roketnya gitu. Nggak kelihatan ya. Nah gitu ya guys. Tuh ya, dia ada kayak roket-roketnya gitu. Jadi ini harus didorong masuk lagi ya. Terus yang satunya juga gue tunjukin, dia bisa terbuka seperti itu. Nah yang paling menurut gue ikonik ya dari FoneJoy Hulkbuster ini adalah tangannya guys. Tangannya ini full artikulasi guys. Pertama jempolnya, nah cuman jempolnya itu cuma gini doang, cuma di sininya doang ya, di ujung sininya doang. Kan harusnya di sini bisa juga dong, tapi nggak tahu kenapa FoneJoy cuma bikin di ujungnya doang. Jadi bisa gini sama gini. Lalu yang kedua, di telunjuknya ini juga full artikulasi nih guys. Yang jari tengahnya juga sama, jari kelingkingnya juga sama ya. Dan bahkan dia bisa melentik kayak gini ya. Ini dua-duanya full artikulasi ya guys. Jadi kalau kalian mau bikin agak ngepal, nah bisa kayak gitu guys. Ya karena yang tengahnya cuma maksimal cuma segitu aja sih, dia nggak bisa lebih dalam lagi ya. Oke, seperti itu ya guys untuk fiturnya si Hulkbuster. Kalau gua bilang sih cukup keren sih ini ya, terutama untuk udah ada fitur lampu mata, dada, dan lututnya dua kayak gini. Ini cukup keren, gue nggak tahu kenapa. Mungkin dari sisi FoneJoy itu mikirnya di telapak tangannya ini tuh nggak terlalu kelihatan ya, jadi nggak dikasih. Gue nggak ngerti lah kenapa ya. Padahal kalau ditambahin lampu juga ini akan keren banget guys. Atau mungkin karena ini memang kita rakit sendiri ya. Seperti itu ya. Oh iya, gua akan kasih tahu bagian-bagiannya yang perlu kita pasang sendiri ya. Yang pertama yang perlu kita rakit sendiri dari awal sampai habis itu adalah di telapak tangannya sini ya guys. Ini semuanya ini akan kita harus rakit sendiri. Lalu ini kita harus pasang
Ya, ini kita harus pasang, ini kita harus pasang, ini kita harus pasang ya guys. Dan ini yang tadi semuanya ini kita harus pasang sendiri. Lalu juga kepala kita harus pasang. Yang bagian belakangnya dua ini kita harus pasang, lalu juga ini kita harus pasang. Ya, ini kita harus pasang dan yang ini di bawah ini kita harus pasang. Oke, that's it. Itu aja sih sebenarnya. Oke, kita mau pretelin detailnya ya guys. Yang pertama ada di kepalanya, ini ada detail-detail kecil-kecil di dalamnya situ ya. Itu ada detail-detail kecil dan bisa dibuka seperti ini untuk kepalanya ya. Untuk di dalamnya sini sih detailnya nggak terlalu kelihatan bagus kalau menurut gua, karena masih kelihatan plastik banget dan kelihatan mainan banget ya, kelihatan murah lah ya kalau untuk di dalamnya sini. Tapi kalau ditutup seperti ini masih sedikit mengobati guys. Oke, lalu di bagian sini dua ini bisa buka kayak gini ya, dan dadanya sininya bisa dibuka seperti itu. Nah, ini yang tadi gue bilang dia nggak presisi ya guys, jadi ini agak sedikit mengganggu gue sih sebenarnya, nggak presisi kayak gini. Ini kok nggak pas ya, kalian lihat ya. Ini ada sedikit yang berbeda ya, ada agak sedikit kejauhan ya. Nah, ini nggak presisi nih kalau gue bilang ya. Untuk ininya juga kita pasang sendiri ya guys, jadi di bagian rusuknya sini ini tuh perlu ada yang dipasang ya. Lalu kita mau move ke tangannya itu cukup oke lah ya nih, dari mulai shoulder padnya seperti itu ya, bisa dibuka seperti ini. Oke, ini dia bisa muter, nanti artikulasi kita akan ngomong ya, itu kita akan kupas tuntas di artikulasi. Lalu di sini ada kayak detail-detail kabel sedikit-sedikit ya, walaupun nggak terlalu kelihatan kabel banget ya. Lalu tadi di sini yang untuk di lengannya sini gue udah tunjukin ya detailnya seperti apa. Nah, detail tangannya seperti itu ya guys ya, cukup oke dan cukup keren kalau menurut gua ya. Nah, lalu untuk di bagian sampingnya ya, rusuknya seperti itu guys. Dia ada emas-emasnya di sini, ada seperti ini. Nah, di dalamnya sini juga ada beberapa detail sedikit-sedikit ya, walaupun nggak terlalu real kelihatannya, tapi cukup oke. Move ke bawah ke kakinya, di kakinya ada seperti ini detailnya ya. Ini plastik lah ya, kelihatan mainan lah kalau gue bilang, nggak terlalu kelihatan real. Ini di sini sih cukup oke ya kalau untuk yang bagian paha luarnya sini. Lalu ke bawahnya seperti ini ya, untuk bagian yang nyala lampunya ya, ini tinggal dipencet aja nyala lampunya. Untuk bagian dalamnya seperti ini guys. Kita lihat kaki belakangnya. Untuk di kaki belakangnya seperti ini guys, cukup real kalau dari sisi belakang. Kalau gue bilang naik sedikit ke bagian sini ya, belakang kakinya ini juga cukup detail, walaupun di sininya masih kelihatan mainan plastik ya, tapi ada ini masih sedikit mengobati ya. Oke, naik ke atas ada seperti ini guys ya. Ini nggak bisa nyala lampu ya, jadi memang seperti itu aja as is. Dan juga bagian punggungnya seperti ini. Kalau menurut gue sih cukup oke. Seperti itu untuk detail-detailnya guys. Kita langsung aja mau masuk ke artikulasinya. Oke, untuk artikulasi ini kepalanya udah pasti, dongaknya juga pasti kebuka gini ya, jadi udah nggak bisa kemana-mana dia ya. Kalau noleh ke kanan kiri sih sebenarnya bisa, cuman agak lucu jadinya karena ada bolongannya di situ ya. Jadi paling bisa noleh kanan kiri kayak begini doang ya guys. Nggak bisa nenglek, nggak bisa acak-acak nehi-nehi, udah pasti ya. Untuk tangannya ini gue tarik dulu sedikit. Oke, untuk tangannya kita bisa tarik maksimal itu sebentar. Nah, maksimal segini ya guys. Untuk tangannya ya, putar 360 derajat bisa ya. Dan di bicepnya ada artikulasi ya. Nah, kalian bisa dengerin ya. Setiap artikulasi ada roda-roda giginya, jadi dia bisa seperti itu. Lalu untuk tekukan siku maksimal segini doang ya guys, nggak bisa jauh-jauh ya, segini ya maksimal untuk tekukan sikunya ya. Kan ini sudah pasti ada artikulasi ya. Untuk torsonya ya guys, ini di sini ada artikulasi kah? Torso nggak bisa. Oke, bisa kayak gitu ya. Ya maksimal bisa segini ya guys. Cukup oke sih kalau untuk artikulasi pinggang ya. Kalau torso nggak ada artikulasi sih kalau kelihatannya ya. Gue coba gerak-gerakin nggak bisa. Nah, lalu untuk kakinya bisa, ini gue tarik dulu ke sana. Kakinya bisa ke samping kah? Nggak bisa guys, mohon maaf ya. Ke belakang maksimal cuma segini. Ke belakang dengan tekukan lutut bisa segini guys. Untuk artikulasi kakinya ya. Nah, ke belakang ya. Tekukan lutut itu udah maksimal ya, jadi udah nggak bisa nambah lagi. Oke, lalu kalau untuk kedepannya, maksimal segini guys, jadi dia nggak bisa jauh-jauh ya. Nah, untuk di telapak kaki pastinya ada artikulasi sedikit ya, bisa naik turun sedikit, kanan kiri ada artikulasi, ada ball jointnya sih di dalamnya. Oke, untuk beratnya si Hulkbuster ini di 1945,9 gram, hampir 2 kilo. Wow, figur gua yang pertama dengan berat yang hampir 2 kilo.
Oke, untuk tingginya figur ini ya di kotaknya ditulis 45 cm. Tidak guys, ini hanya 43 ya. 43 lebih sedikit lah ya, 43,2 atau 3 cm. Oke guys, gue tahu ini bakalan jomplang banget, tapi gue tetap harus tunjukin ke kalian ya perbandingan FontJoy Hulkbuster dengan beberapa figur lainnya. Yang pertama ada temennya ya, ini Iron Man FontJoy yang 1/12, sekecil itu guys. Lalu juga ada Batman ya FontJoy, ini yang 1/9, lalu di depannya ada SHF ya, Spider-Man, Iron Spider. Lalu yang di situ ada McFarlane Black Series, lalu juga ini ZD Toys atau 30 sama, dan ini untuk 30-nya Bumblebee ya. Bumblebee aja cuma segitunya guys. Jadi ini gede banget ini figur. Lalu kita ngobrolin Hulkbuster, itu kan nggak mungkin kan kalau kita nggak nyobain figur ini, figur Iron Man untuk masuk ke dalam Hulkbusternya ya guys. Jadi untuk percobaan pertama gue akan pakai figur Mark 3 gue ya, full body. Gue akan coba masukin. Tidak bisa guys, kalau untuk full body nggak bisa. Oke, kalau gitu gue pakai 30 yang half body ya guys. Oke, lumayan menjanjikan karena gue cuma punya Iron Man 1/12 itu dari FontJoy. Gue coba pakai Mark 2 ya guys. So far so good. Bisa guys. Coba gue buka ya. Ada dong Iron Man-nya di dalam. Bisa kalau yang 1/12. Ya jadi kalau kalian punya Mark 43 yang 1/12, entah itu dari SHF ya, itu bisa masuk guys. Berarti nanti FontJoy keluarin Mark 43 yang versi Mokit ini bisa masuk nih. Oke guys, masuk ke conclusion plus dan minus dari figur FontJoy Hulkbuster ini. Oke, yang pertama pasti gue masuk dari seperti biasa ya, minusnya dulu guys. Nah, yang pertama adalah minusnya itu adalah ngerakitnya. Ini PR banget kalau menurut gue ya. Ngerakit telapak tangannya ini lumayan PR karena sampai saat ini pun tangan gue masih nyeri-nyeri guys, masih sakit-sakit. Ya sama lah ya, ngerakit FontJoy yang Iron Man 1/12 kemarin juga sama, nyeri-nyeri juga guys ya. Nah, kalau saran gue adalah kalian perlu bener-bener lihat petunjuknya dan bener-bener ikutin. Kalau memang untuk yang kanan pakai yang kanan, untuk yang kiri pakai yang kiri. Lalu yang kedua, ukurannya guys, Hot Toys aja 1/6 itu masih lebih kecil dari ini. Jadi ini mungkin bisa 1/4 atau 1/3 kali ya, gue nggak ngerti ya. Tapi ini gede banget ya. Jadi kalau misalnya kalian memang punya rak khusus untuk mainan dan yang nggak terbatas sih nggak ada masalah kalau menurut gue. Tapi kalau kayak gue yang terbatas banget ya ruangannya, ini akan jadi PR sih untuk majangnya mau dipajang di mana gitu kan. Oke, lalu berikutnya ada beberapa detail-detail yang masih kelihatan plastik banget ya, kelihatan mainan banget kayak di sini ya, di lehernya. Yang berikutnya ada beberapa part-parts yang nggak presisi ya, kalau gue bilang terutama yang di bagian dadanya ini nggak presisi, agak sedikit mengganggu sih kalau buat gue. Mungkin nggak buat semua orang guys, tapi kalau buat gue agak mengganggu. Nah, lalu di telapak tangannya nggak bisa hidup nyala lampunya ya. Sayang banget kalau menurut gua, padahal ini bisa jadi nilai tambah banget kalau misalnya di telapak tangannya pun bisa nyala lampu. Lalu guys, karena ini adalah model kit ya, kita rakit sendiri, sehingga ada parts-parts yang harus kita kletek dari dia punya papan, itu kadang-kadang bikin detailnya jadi agak sedikit jelek. Kalau saran gue, kalian bener-bener harus hati-hati banget untuk ngeletekinnya supaya nggak tergores ya. Oke, lalu plusnya sekarang. Nah ya, figur ini tetap harus ada plusnya guys. Plusnya adalah LED-nya ya, LED mata, dada, sama juga di lututnya ini cukup oke kalau menurut gue. Lalu juga untuk detail-detailnya juga cukup dapat lah ya kalau menurut gue ya guys ya. Hanya beberapa aja yang agak kurang gitu, tapi selebihnya sih cukup oke kalau menurut gue. Lalu juga untuk catnya ya, ini gue nggak tahu ya, kalau gue ngelihatnya sih ini catnya metalik ya guys, tapi gue nggak tahu deh kalau yang metalik tuh kayak apa. Dan jujur gue juga nggak tahu ini yang gue beli ini metalik atau doff. Gue nanya ke Toys Wonderland juga belum ada jawaban sampai sekarang ya, ini metalik atau doff, karena setelah gue pesen gue baru tahu tuh ada yang metaliknya sama ada yang doffnya gitu. Oke, lalu berikutnya untuk plusnya adalah ada beberapa fitur-fitur yang cukup menarik sih menurut gue ya. Dari lengannya yang bisa ditarik, lalu juga di kakinya tadi gue udah tunjukin ya, bisa ada pegasnya gitu ya. Nah, lalu juga fitur tangannya ya guys yang full artikulasi. FontJoy ini kan sebenarnya termasuk figurnya yang nggak terlalu mahal ya, tapi bisa dikasih full articulated hands. Lalu juga gue nggak nyangka ya guys, di artikulasi pinggangnya itu ada artikulasi gitu, jadi bener-bener bisa
bisa kita coba untuk pose-posein itu juga lumayan oke sih kalau menurut gue ya dari figur ini. Oke guys, itu aja sih kalau menurut gua. Kalau misalnya ada yang kurang atau kalian ada yang mau ditanyain, langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Dan selagi kalian di sana, gua juga ingetin untuk klik tombol subscribe, nyalain bel notifikasinya, like video ini kalau kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian yang menurut kalian akan suka dengan pembahasan kita kali ini, supaya keratunannya nggak sendirian guys. Oke, kalau misalnya kalian tanya, worth it nggak bang untuk beli Iron Man Hulkbuster FonJoy ini? Satu hal yang gue nggak bisa bilang worth it atau enggak ya guys, karena kalau menurut gue sih yang saat ini ada di depan gue sih cukup worth it. Cuman ada yang perlu dipertimbangkan, yaitu adalah GD Toys itu juga akan keluarin Hulkbuster. Hulkbusternya pasti di bawah ini. Nah, pasti kalian ada sebagian yang berpikir, oh kalau gitu gue tungguin Hulkbusternya GD Toys aja supaya lebih pas dengan 1/10. Guys, kita ngomong soal GD Toys ya. Kalian bisa kalian udah tahu sendiri ya, GD Toys itu kalau ngomongin figur-figur selain Iron Man, mereka ukurannya kacau. Jadi jujur ngomong, gue nggak tahu apakah Hulkbusternya GD Toys itu nanti akan bagus ya, akan sesuai ukurannya, gue nggak tahu ya. Nah, di lain sisi sementara FonJoy ini kemungkinan besar kalau tebakan gue nanti mereka akan keluarin Iron Man khusus untuk dimasukin ke dalamnya si Hulkbuster ini guys. Jadi kalau kalian mau nanya worth it atau enggak untuk dibeli, ya kalian itu pertimbangan yang gue bisa kasih dan kalian bisa pikirkan sendiri ya guys. Seperti itu. Oke, itu aja dari gua. Video ini udah panjang banget. Thank you banget buat yang udah nonton sampai dengan akhir ya. Gua appreciate banget. Dan ketemu lagi di video berikutnya. Keep collecting and ciao.